Assalamualaikum wa Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, para ibu, bapak hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atur tukang soundnya mana dulu nih, mana? Cek sound, bang, efeknya turunin, ini bassnya kekuatan gede, gak jelas suara. Mana orangnya? Belum dipanjerin kali tukang sound nih. Cek, ada mic yang pakai kabel nggak? Ini mati-matian dulu nih. Ada yang pakai kabel? Iya, biar enak ngomong. Nah iya nih kabel merah nih, dan ini. Cek, ayo, mana? Kabel merah. Cek, terus, angkat, jangan kalau mau dangdut. Halo, tes, halo, terus, cek, volumenya angkat, bass turunin, bass turunin, bass, halo, loh, dah, cek, kedengeran ini? Ya ini dah, deh, pakai ditutupin pakai plastik lagi nih. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, angkat lagi bang, jangan kalau mau dangdutan, volumenya abisin aja udah ngatas, nah begitu. Ya, kalau mau dangdut buru gede gua salonnya, murid jadi nabi kalau mau dangdut. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, jamaah yang berbahagia, malam ini kita hadir dan kumpul dalam rangka memperingati Maulid. Ada yang nanya, Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita Maulid? Siapa yang nyuruh? Siapa? Orang banyak lagi nih kering nyaut. Yang nyuruh kita Maulid adalah Allah Subhanahu. Allah sudah bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan, Ustadz apa yang saya mau contoh? Kan Nabinya udah kagak, Rasulnya kan udah wafat. Benar. Nah ini Nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah nggak ada. Nah kalau Nabinya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya ulama dulu pada cerdas. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener Pak? Ya, ulama dulu cerdas. Beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aldiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya tahu. Bener Pok? Padahal pengarang rawi udah ngomong tuh di rawi, sering banget kita baca. Pengarang rawi ngomong, nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal. Ada di rawi. Tahu artinya? Ya udah pakai begitu dah, udah malam. Jadi pengarang rawi ngomong, kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Wa bihi min khaufil aminu, dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temennya Nabi. Jadi Maulid dari dulu udah ada Pok, bukan bid'ah. Justru yang bid'ah itu ulang tahun. Itu ulang tahun kerjaan orang stres. Nah, emang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain kan PA. Ayo udah pikirin dah. Lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain dia tiup, kan mati tuh lilin. Pakai nyanyi panjang umurnya, panjang umur lah, lilin mati panjang umur. Ngapa sih bocah? Orang sekarang, emak kita, engkong kita nggak pakai ulang tahun, umurnya panjang sampai karang Pok. Orang sekarang pada sok, pada beli kue tart, nyanyi dah, happy birthday to you, happy birthday to you.
iya ulang tahun. Makanya ini maulid bukannya bid'ah. Ada yang ngomong bid'ah itu zaman Nabi nggak ada, sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi sekarang ada berarti bid'ah. Zaman Nabi nggak ada sekarang ada banyak. Saya bilang aja sama dia, lu ngomongin bid'ah mulu, muka lu aja bid'ah, saya kata gitu. Memang zaman Nabi muka lu ada congoran lu, saya kata gitu. Najong banget ngomongin bid'ah. Nah, zaman Nabi kagak ada motor, sekarang ada motor, berarti yang punya motor bid'ah. Jual aja motor po, ganti monta. Udah kalau jalan-jalan sore JJS ke mall naik onta. Pergi haji jangan naik kapal, jangan, suruh naik onta aja udah. Nguyur di laut Cilincing situ tuh. Nyampe sono habis makan ikan hiu dah lu. Ada yang nanya, dalilnya emang ada bikin maulid? Jangan pakai nyari-nyari dalil. Rasulullah aja kagak pakai nyari dalil, nyintain umatnya, bener? Iya, maulid aja udah. Kalau kita cinta sama Nabi, Nabi sendiri yang ngomong, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta sunnahku sama cinta aku, siapa yang cinta aku nanti kumpul bareng bersamaku di sorga. Ini Nabi sayangnya luar biasa buat kita umatnya. Mana buktinya? Dibuktiin sama Nabi po. Nabi mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus menyampaikan amanah, nyawahmu segera dicabut, bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawahku? Allah bilang dalam hadis qudsi, Allah nyatakan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Jaminan umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah, Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita tuh. Nabi bahkan beliau mau wafat aja po, lagi sakaratul maut nyari-nyari kita, ummati ummati. Nabi mau wafat nyari-nyari kita. Emang kita lagi sekarat, anak kita kumpulin. Mad, sin, roh, ji, ngumpul-ngumpul sini, ngumpul. Ada lo yang bontot bilangin sini. Oh, mana Bapak udah nggak kuat, bawa penyakit, sini. Bapak mau mesen sama lo. Kalau udah kagak ada umur, rokok pinggir jalan jangan jual. Emang apa Bang, punya Cina? Digerebek lu sama Cina. Wah, kita mau mati masih banda yang kita pikirin po, bener. Rasulullah nyari-nyari kita di dunia, sayangnya luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi sama Nabi. Mana buktinya? Ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di Sungai Begok doang saya ngomong nih. Rahasia nih Bang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini di sini doang nih saya ngomong. Diriwayatkan dalam salah satu kitab Pak Bu, nanti ketika datang hari kiamat alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lamat, apa yang berani nempil? Nggak ada yang bangun. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah po. Allah nantangin. Mana Jokowi? Jokowi dicari. Masih rebah lah kiamat. Wah kiamat. Kiamat enggak bangun lah, masih rebah. Jangan baper, jangan marah oleh pendukungnya, janganlah. Kan cerita kiamat. Loh ke marah. Cerita kiamat ini. Cerita kiamat. Jangan baper lah, cerita kiamat ini. Ini kan cerita kiamat. Berawun aja kagak bangun. Kagak ada yang bangun semuanya.
Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong kok. Udah pantas banget. Enggak ada lagi. Baru tuh dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah. Maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya. Diatur bagi tugas. Apa yang bagian nyari dana, panitia. Nyapar mulut Rasulullah keluar apa? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Jibril, kalau memang ini benar bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat, yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Atau malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Gua kagak tahu urusannya sama gua. Tugas gua nih bangunin lu dari kuburan terus ngajak ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener. Yaudah yuk berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail bu ngajak Rasulullah OTW ke surga. Alhamdulillah. Sampai di dalam surga Rasulullah kayak orang kagak betah, bengong Nabi di surga. Mondar mandir, mukanya rada murung, bengong Nabi, pokoknya kelihatan bete dah. Mukanya gabut, galau. Kan yang punya surga nggak enak lihat begitu pok, mana bengong aja. Ditegur sama Allah, Muhammad, labaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah dapat enak ini mah, dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis. Nah itu mah DPR lah ya. Salah jalur, salah. Saya udah enak di surga ya Rob, udah enak di sini. Tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong begini karena mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan surga sendirian, sementara umat Nabi Pak udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Agak nemu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu, kasih pamflet, kasih stiker, kasih jilbab, kudungan, kasih kaos, ngomong enak bener. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjiran mulu. Ibu ya, iyalah, orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah udah diles-iles bang, lehernya melintir sono melintir kemari. Tapi yang diinjak di bawah kan ngomong hatinya, biarin, gua nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah, gua mau orang tim sukses. Nah, kalau udah di atas lu naik aja dah nggak apa-apa. Kalau udah di atas inget hadiah banyak di atas, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin sampai di atas, habis hadiah juga garas dewek. Mau aja makanin duit rakyat, bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, sampai kabel telepon dimakan juga. Bis semua aja panji-panji aja kerepus semua. BPJS naik sekarang, 100% BPJS naik, najong dah. Emang orang susah kagak boleh sakit kali ya. Enak buat saya. Najong dah. Menjadi kesana-sana gue ini. Ya Allah. Rasulullah tuh sayang banget udah di dalam surga, keluar nengokin umat. Bener. Iya, ingat sama rakyat. Udah keluar Nabi keluar dari surga nih ceritanya nih. Nabi ceritanya keluar dari surga. Nabi biasa aja keles, malah kesel banget ya. Nah ketika Rasulullah keluar dari surga, baru kita manusia bu dihidupkan oleh Allah kembali, dibangkitkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, semuanya dibangkitin oleh Allah. Saat itu kita butuh pertolongan, pok masing-masing bawa diri kita di sono. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah agak kenal sama bini. Masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan. Matahari sejengkal di pala kita,
panas udah pasti, aus udah pasti, sejengkal di pala kita, sejengkal matahari. Panas udah pasti, aus udah pasti, kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Lagi kausan begitu, caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan di sono? Alfamart, Indomaret tutup, nggak nemu. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Di Bekasi kemarin po, di Lolo, kuali ditaruh di aspal, taruh di minyak kelapa, goreng kerupuk mateng, saking panasnya. Kita lagi kesusahan, lagi kehausan, ribet di situ. Tapi jangan sedih, jangan kecil hati. Bagi orang yang rajin sholawat, cinta sama Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, Allah sediain tuh. Apa disediain nama Allah? Hauduka. Seorang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majelis maulid, apabila kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, agak demen selawatan, biar di sono kok dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Kita ngadu sama Nabi Adam rombongan, minta tolong, rame-rame berbondong-bondong ngadu ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak yang moyangnya manusia, tolongin kami apa? Kami dalam kesusahan ini Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah khuldi, dosanya po atu doang, diusir dari sorga. Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan ibu Hawa, dimakan deh tuh, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Empok kalau nggak percaya antar pegang leher laki kita po, pulang tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, syukur bu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah ribet. Anak nangis minta tete, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah ribet. Nyampe di dada tebelah dua. Alhamdulillah, syukur tebelah dua. Nah, kalau satu doang kayak tumor. Air lah, taruh sini air ini. Haus mau air bang, pikirin baru nyampe, baru kali ini disediain Quran ceramah, sayang meja taruhin air sini tuh, air kopi kayak ya bening amat itu. Ya Allah, bening banget. Wah ini gede nih, mau kasih guru. Iya oh ini kalau ini dong taruhin cupang hidup ini bening. Puas lo ya. Nih, terus Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Nabi Adam nggak sanggup. Jangan minta tolong sama gua, kata Nabi Adam. Datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia orang Jawara. Mau ada perombongan ke Nabi Nuh kita. Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh, nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet ngurusin anak satu nih, si Kanan susah banget dirawatin bocah. Gua ajak naik getek kagak mau, jemuan klebu ngikutin orang kafir. Dah datang aja ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim bohong 3 kali seumur hidup, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong sabanari jadi lalap, agak nangis nyengir mulu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim enggak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, datang aja ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa, Isa tolongin. Kata Nabi Isa, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak gablek gua, makanya gua jomblo seumur hidup.
nggak ada yang sanggup nolongin. Satu-satunya nabi dan rasul yang sanggup nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji begini, alhamdulillah, yang muda ngaji, yang tua ngaji, ramein. Jangan dicurigain umat Islam, jangan dikit-dikit ngomong radikalisme mulu, Islam mulu yang dijelekin. Suwe banget ini sekarang begitu mulu, dikit-dikit ngomongnya radikalis, radikalis, pret. Nggak ada Islam ngajarin radikalis, nggak ada. Islam hanya rahmatan lil. Jangan dicurigain mulu umat Islam. Nih ngaji begini nih, apa sih bocah? Ya orang kagak dengerin gua, dengerin lu nangis. Diam ya. Diam neng, diam ya, ya. Antuk kali bocah itu. Ada pulang buat teteh sana. Sungai Bogok begini ya, bertawa mulu. Bocah apa lagi cebong amis itu. Tuh tawanya dibuat-buat. Ayo kita ngaji, yang muda ngaji, yang tua ngaji aja udah. Apalagi udah tua mau ngapain lagi? Udah nenek udah mau ngaji, najong bener. Ngaji nek udah tua, tasbih pegang, udah banyakin zikir, udah mau mati, mau ngapain lagi? Mau mejeng di jalanan, siapa yang godain nenek? Jangan kan anak muda, setan aja ogah. Ngaji udah, ngapain lagi? Ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Mati dan mujur ngalor. Ngaji udah. Ustadz repot banget Ustadz, sebenarnya pengen ikut ngaji. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ini kalau kita ngaji begini kan enak, dosa-dosa kita dirontogin kok ngaji. Dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing bang, bu, ayo kok. Pasti banyakkan dosa sama ibadah. Dosa yang kecil-kecil, yang sengaja nggak sengaja kan dirontogin lewat ngaji. Dosa kita sama saudara, sama teman, tetangga. Sudah dosa melaki, masa bergabrek. Nih jangan belaga-belaga budak kok, dosa melaki. Berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran gua angkatin. Ada di sini bini begitu bang. Yang tawanya kenceng dia kali. Enak buat merentah, lemes buat mulut. Kadang-kadang laki lagi tidur dibangunin salah. Bangun bang, lihat no jam berapa udah tuh. Salah bini, laki lagi tidur suruh ngiat jam. Lempok aja po yang melek ngiat jam. Bangun bang, lu lihat no udah jam berapa. Kan salah. Ngaji udah, dosa kita diangkat, pahalanya gede. Datang ke majelis talim udah, amin. Iya pahalanya gede, kita datang aja ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet, guru tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya, cing halaman berapa? Kebet doang ini. Datangnya doang kita duduk di majelis taklim, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bayang terawih aja niat jadwal imam. Ngaku terawih malam ini imamnya dia ya, lama nih, lama udah ya. Pindah terawih boro-boro yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang nggak pakai modal. Orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa. Ini hidup nengokin 2 orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit, yang sakit jetanya, orang lagi diimpus pakai jetanya, manisnya PA juga itu jenguk begitu ya. Ini kok pulang bocah itu. Didapat besek belum Mbok? Pulang udah. Ini pahalanya nggak ada luar biasa, nggak ada duanya bang. Datangnya doang ke majelis taklim, pahalanya dicatat sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Mensolatkan jenazah 1000 jenazah.
Jenguk orang sakit 1000 orang sakit, pahalanya gede. Kenapa? Karena ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Disuruh kita sama Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian kagak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita, guru, ustaz, ustazah kita datang. Makanya nggak ada ruginya kita ngaji. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Mana buktinya? Saya ngomong begini di panggung, no yang di pojokan ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Kalau kagak ada ginian, lecet ngorokan. Ini ilmu nih. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah tabligh akbar, jamaah ribuan di lapangan. Saya ngecek sound dulu, makanya cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Ayo dah. Lagu nanya bener-bener yang kesono kedengeran gak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Tahun 50-60 saya punya engkong tuh. Engkong saya berangkat haji ke Mekah Pok. Tahun 50-60 kan 6 bulan pergi haji ke Mekah. Naik kapal laut doang 6 bulan pergi haji. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin hidup mudah. Begitu juga kita kalau ngaji sama guru sama ustazah kita, ilmu dapat, ibadah jadi bener. Kadang orang sekarang sama ngaji rada ogah, kumpul di majelis taklim rada kagak mau. Ngapa dia pikir ya ngaji udah nggak zaman, ngaji pakai kitab udah nggak zaman, kata dia tuh. Sekarang ngaji pakai kita pakai guru, sekarang udah ada zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya tuh orang pikirannya ngajinya sama Google doang, ngajinya kagak, nanya mulu sama ustad. Nanyanya akal-akalan orang sekarang kok beda. Pernah mahasiswa nanya sama saya, orang pertanyaan akal-akalan, Ustad saya lagi sholat terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustad? Batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua, saya kata gitu. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, apa harus wudhu lagi? Ya wudhu dong, orang udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Ya basuh. Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustadz, nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada nanya begitu. Saya kagak jawab, oh saya diem aja. Saya balik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab. Lah muka saya Ustadz malu, ya makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nih. Iyalah pertanyaannya kagak akal-akalan, agama dikaitin sama akalnya doang. Yang gak nyambung sama akalnya aja gak ikutin. Saya ngirim Fatihah Pak Ustadz buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Ini kan pertanyaannya kagak-kagak. Saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan emang? Kemarin Ustadz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Lu kagak Ustadz, masa lu kirim Fatihah balik pulang? Kalau nggak balik berarti nyampe Pak Ul. Lalu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Lu kagak cayaan, mati dulu dah. Di atas kuburan gue bacain Fatihah lu. Kalau nggak nyampe miss call. Saya tanya gitu. PA juga pertanyaan. Ngaji makanya hukum Islam gampang Bu, tapi jangan digampang-gampangin. Islam hukumnya gampang. Dalam ilmu fikih kita ngaji, air kencing najis nggak? Air kencing menurut ilmu fikih najis. Air sperma najis nggak? Tidak. Air sperma enggak najis, air kencing najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Kenapa setiap habis kencing kita nggak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Bener Bu? Tuh, andaikan saja diwajibin mandi hadas besar habis kencing, waduh, sehari semalam kencing 10 kali kencing. Kalau diwajibin mandi hadas besar 10 kali mandi kok. Apalagi musim hujan, biasa lagi. Ayo deh coba-coba. Kira-kira ampek, pilek, meriang apa kagak? Lah iya.
Allah kasih permudah. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Nah, kalau nganten baru seminggu 3 kali wajar. Mau gak capek? Mata meremelik, kaki pada keriting. Dihajar pakai siram, disiram capek, lelah, disiram pakai air, itu otot-otot urat lagi, seger lagi. Jangan kan begituan, abang nih pulang kerja bang, dari pagi sampai sore pulang, lemes, badan capek, disiram pakai air, seger nggak? Seger, apalagi begini. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Lah, empok gimana sih? Satu lagi, fikih, kita ngaji fikih. Apa sih Pom, bayangin aja. Nih. Kita ngaji hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Perintah sholat lebih fardu daripada puasa. Sholat mau ngapain aja Pok, kita lagi sakit, lagi meriang, tetap wajib sholat. Perjalanan jauh tetap sholat, dikosor, di jamak, bener. Tuh. Puasa bagaimana pusat puasa? Puasa mah kita sakit nggak boleh puasa wajib. Ramadan ya Bu, lagi sakit nggak boleh puasa, nggak boleh puasa kita. Ngapa? Lagi sakit. Perjalanan jauh nggak boleh. Kenapa? Bisa kita ganti. Kenapa ketika kita puasa, terutama ibu-ibu lagi bulan Ramadan, ibu men, berarti kagak puasa, kagak sholat. Kenapa selesai Ramadan yang diwajibkan itu apa? Mengqadha puasa, nggak diwajibkan mengqadha sholat. Padahal perintah sholat lebih fardu daripada puasa. Ya Bu? Iyalah. Kalau diwajibkan mengqadha sholat ribet, 7 hari men. Berarti berapa waktu sholat yang empok tinggal? Sehari 5 kali 7, 35 waktu. Kalau disuruh diwajibkan mengqadha sholat ribet. Kebanyakan jagain darah haid aja ribet. Apalagi disuruh mengqadha sholatnya. Kenapa yang diwajibkan? Mengqadha puasa. Karena mengqadha puasa lebih gampang. Selesai Ramadan, utang 7, puasa kita cicil atuh, bayar, besok lagi, besok kagak, bayar lagi. Sampai kapan? Sampai datangnya sebelum Ramadan lagi, harus sudah lunas itu qadha puasa ibu. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya kita ngaji biar tahu, ngaji. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Amin. Iya nih kita kumpul begini ya Allah, nggak ada ruginya bang Bu. Mandang wajah guru kita ke di majlis taklim nih. Rasul yang bilang an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majlis taklim. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulkan bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita demen sama guru kita, kumpul di pengajian. Ntar di akhirat kumpul bareng sama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya di akhirat. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Guru dipanggil duluan Pok di sorga sama malaikat. Guru buruan sorga masukin, cepetan. Guru ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari Sungai Begong. Guru belain kita. Udah kali ke sorga, murid lu guru dilihat ke sorga kagak ada. Malaikat diprotes sama guru. Malaikat, mana murid saya? Katanya udah ke sorga, saya lihat kagak ada di sorga. Saya impleng kagak ada. Wah, mohon maaf guru, tempat cuma 2. Kalau ke sorga neraka. Nyangkut kali murid lu neraka sono. Guru belang-belain nyari kita ke neraka. Sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, "Guru! Guru!" Dia kenal sama gurunya. Gurunya udah nggak kenal. Udah pada angus, bagaimana ngenalinnya? Tapi guru penasaran, dicoker-coker, korek-korek sama guru, kenalin. Aku denger suaranya doang nih, kenalin, korek-korek lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji guru, pulang ngaji guru saya ngomongin mulu. Nah, bebe nyangkut tuh udah tuh, gede gua sama guru. Yang kita ngaji nggak ada ruginya bang, masya Allah, berkah luar biasa. Maulid sukses berhasil, kelar maulid tingkatin ibadah kita, musola kita ramein, bapak-bapak sholat jamaah rame-rame, jaga kebersamaan, kekompakan kita. Nih kita bikin maulid ini biar syiar umat Islam kompak bersatu.
Jangan sampai umat kita Islam dari pecah belah. Kalau umat Islam pecah belah, banyak yang adu domba sekarang. Lihat gara-gara medsos rame kita diadu domba. FPI ribut dengan NU, dengan Banser. Kenapa? Gara-gara itu diadu. Orang lain pada tawa. Udahlah, sebagai tokoh bangsa, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di nasional, tokoh nasional ngomong yang enak-enak, bikin statement. Jangan bikin kontroversi terus. Ini kadang-kadang bikin kontroversi, semakin panjang jenggot, semakin goblok. Kan yang kagak nih. Apa tuh yang sholat Jumatnya di Monas nggak sah, tidurnya di Istiqlal, sholat Jumatnya di Monas nggak sah. Ini bikin mancing-mancing kontroversi, bikin marah. Siapa yang kagak seneng? Apa itu? Oh, mendingan sholat pakai baju batik daripada pakai gamis buat demo. Kan salah ini statement. Habib-habib yang datang dari luar negeri datang ke Indonesia nih kemari, itu lulusan ibtidaiyah di sono. Jangan begitu. Tokoh nasional gak bagus ngomong begitu. Ini mancing-mancing emosi. Nggak semuanya orang demen sama Banser, nggak semuanya orang demen sama FPI. Ayo jaga kebersamaan. Sebagai tokoh nasional bikin statement yang adem, enak, mempersatukan umat. Jadi tukang lem, jangan jadi tukang kompor terus. Bener? Iya, ini kompor aja ribut di mana-mana. Kita umat Islam rugi, ditawain mereka orang-orang kafir. Begitu musuhnya bang, harus kompak bersatu. Di sini ada FBR, lagi saya kan penasihat FBR juga di Bekasi. Ayo jaga kebersamaan kita, setiap ormas semuanya. Kalau kita mau ngaji ilmunya ada, enak kita bang. Jangan merasa so hebat, so pinter. Jangan menjelekin orang. Nggak selamanya FPI jelek, nggak selamanya juga Banser itu bener, nggak selamanya sama. Bener bang, biar akur. Banser sama FPI akur kan enak. Jangan dikit-dikit umat Islam mulu, dikit-dikit radikalis. Nggak ada umat Islam yang radikalisme. Pak Wiranto ditusuk di Menes bukan karena apa? Bukan Islamnya yang dilihat, oknumnya lihat. Siapa dia? Jangan Islam dibawa-bawa. Nggak ada Islam ngajarin di Quran, cari nggak nemu. Makanya kita kepengen ayo sadar masyarakat. Pemimpin juga sadar di atas sono, ya enggak? Biar sadar rakyat ini lagi begini. Jangan siap diadu domba terus. Kita bikin bersatu kompak. 5 jari bang, 5 jari nih, 5 jari. Kalau 5-5-nya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Nah iya, nojok bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. 5 jari ini ada simbol dalam masyarakat kita. Siapa dia? Jempol, simbolnya pejabat. Ada RT, Pak RW, Pak Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bang, musola bangun di sana bang. Kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, ditekuk orang. Agak model lo. Orang kaya beda po. Orang kaya lagi duduk bareng kumpul rame-rame. Orang kaya kentut. Pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita. Setan lo, bawa bangke lo. Lo punya adab bener lo kentut sembarangan. Lo pindah sana pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk, manjur. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, jari tengah. Maka jari yang paling tinggi jari tengah. Adanya di tengah, netral. Kesono kagak, kemari kagak. Netral. Pak polisi netral. Netral ya. Ngapa kemarin pilpres kagak netral lu? Netral. Yang ini jari manis, simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Nih anak muda. Yang ini baru kelingking, simbol kaum perempuan. Emak-emak. The power of emak-emak kelingking. Ini kecil tapi antem. Macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk. Bener. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, disodok pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes ya.
masing-masing kerjaannya, masing-masing tugasnya, kan enak sesuai kemampuannya. Kalau kita jadi kambing, kita kudu ngembe. Kalau jadi ayam, kudu kukuruyuk. Sesuai porsi, proporsional dan profesional. Jangan jadi ayam ngembe, kagak pantas. Yang ahli ekonomi ngomong dong tentang ekonomi, yang ahli politik ngomong tentang politik, yang teknokrat ngomong tentang teknologi, kan cakep, enak, masing-masing sesuai kemampuannya. Yang bagian agama ya agama. Ngapa menteri agama dari sono dijabat disuruh? Kan kagak nyambung. Sesuai dengan kemampuannya. Kapasitasnya jelas, berjuang semua kita. Saya berjuang, Pak Polisi, Pak Jenderal, Pak TNI, semua berjuang sesuai dengan kemampuannya. Yang namanya berjuang punya senjata, kudu punya golok, silet, kampak, kudu ada siletnya, guntingnya, sesuai kemampuannya. Yang dihadapin musuh kita siapa? Ustadz, yang kita hadapin akar nangka, kampak maju, kan nyocok. Musuh kita kumis, silet yang maju, kan ngepas namanya. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak, habis dacak-acakan. Nih, kita semuanya pengen kebersamaan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indo, jaga negeri kita, jangan sampai kita dipecah belah, Pak. Mudah diprovokasi, jangan. Apalagi kita, jangan ada rakyat, jangan mudah diprovokasi. Jangan ngecilin umat Islam, jangan curigain umat Islam. Yang berjuang merebut kemerdekaan siapa? Umat Islam. Polisi belum ada zaman itu, ABRI belum ada zaman itu. Yang berjuang para ulama, Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, Singa Karawang Bekasi, tokoh nasional, pahlawan nasional, berjuang malam angkat senjata, paginya ngaji, malamnya angkat senjata, berjuang merebut kemerdekaan kita. Hargai umat Islam. Jangan kita dikit-dikit jelekin umat Islam, dikit-dikit dituduh radikal. Nggak ada yang namanya khilafah di Indonesia, kagak bakal bisa. Kuat, Muhammadiyah kuat, nggak bakal bisa kuat bikin khilafah di Indonesia. Selagi masih ada tentara kita, polisi kita masih berjuang jaga NKRI, alhamdulillah enak, Pak. Udah diajarin duluan kita, umat Islam udah paham duluan. Soal demokrasi udah paham umat Islam. Soal Pancasila udah paham. Mana buktinya? Masjid, musola. Simbol kebersamaan kita di situ. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener? Pak RT masuk musola, buka sepatu. T RW masuk musola, copot sepatu. W camat, lurah masuk musola, buka sepatu. Maaf Pak Lurah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk semua, jangan ada yang usil di masjid. Nggak ada orang nomor satu di masjid, semuanya sama di hadapan Allah. Lu datang dari mana, Bang? Gue dari Kidul, ngadep ngulon. Lu dari mana, no? Dia dari Wetan, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat bacaannya sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame musolah masjid kita. Yang dari Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut, nanaonan silaing teman kita yang dari Padang kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut, rancak bana. Yang kesian teman kita dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, mati lama-lama. Kalau semuanya bersatu kompak, Pancasila udah diajarin lewat mana? Lewat sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Lah tibang makmum, dia tukang mabok, Ustadz, boleh jadi makmum? Boleh. Lah tibang makmum, bacanya kagak fase, Ustadz, boleh? Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh. Bener? Makanya dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam.
Demokrasi diterapkan. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek, kacau. Bener Bu? Maka dalam ilmu fikih Pak, syarat jadi imam ada 4. Apa? Yang pertama yang fase, cari yang fase, yang enak ngomongnya kalau di masyarakat jadi pemimpin. Di demo jangan marah. Yang fase, mohon maaf jadi imam nggak fase, nggak boleh. Cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Ke Walung. Bindeng kagak jelas. Dari mana lu? Dari Walung. Gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Oh meninggal, innalillahi. Meninggal. Oh mendingan. Dengaran kita meninggal. Minggir. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase, bagaimana cara milihnya nih? Sama-sama fase, bingung kita jadi imam nih. Ya udah, kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya rakyat bagaimana, maunya makmum bagaimana. Makmum maunya cepet, ya cepet, jangan panjang-panjang. Jadi imam baru baca Fatihah, sholat maghrib, baca surahnya tabarok, baca surahnya waqiah. Wah, makmum ngikut sih ngikut ya tetep, tapi sambil gerendeng, hatinya ngurut. Besok gua kapok lu, punya imam kayak lu besok gua kapok. Ini namanya kagak ngertiin makmum, nggak ngertiin rakyat. Rakyat maunya nih sekolah anak kita gratis, lapangan kerja ada, kesehatan gratis, sembako murah, segitu doang, kagak yang lain-lain. Bener Po? Anak kita bisa sekolah, ya enggak, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang rakyat maunya. Jangan yang macem-macem, yang kagak-kagak. Ibu kota dipindahin, duitnya banyak lagi keluar. Dah. Ya Allah, ampun. Oh, oposisi mah boleh aja mengkritik, nggak ngapa-ngapa. Justru di negara kita kalau dari oposisi ada yang kritik, nggak apa-apa. Ngeritik membangun kok, bukan menjatuhkan. Makanya kita penting jangan pakai dicatat Pak polisi. Wah, lu ceramahnya radikal nih, gua tangkap polisi. Wah, jangan. Wah, enak aja main tangkap-tangkap. 30 orang saya dikerubutin kagak lari. Kemarin saya dikerubutin 30 orang kagak lari saya Bang. Bagaimana mau lari? Bangun diinjak. Nggak bisa lari jadi. Dah, ayo kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Amin. Ayo lewat sholat berjamaah di musola, syiarkan majlis taklim, meramaikan pengajian, insya Allah berkah. Enggak, kita doain para pemimpin-pemimpin kita diberikan oleh Allah kekuatan kesabaran, diberikan kekuatan kesabaran pemimpin kita supaya takut sama Allah dan sayang sama rakyatnya. Kita doain para ulama-ulama kita, guru-guru kita biar istiqomah, diberikan kekuatan kesabaran membimbing kita, ilmunya manfaat buat kita semua. Kita doain Bapak Lurah kita, Pak Camat, seluruhnya para pemimpin-pemimpin kita senantiasa Allah naungin dengan naungan ibadah, naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat sukses mengemban amanah, mengayomi masyarakat, dan kita sebagai masyarakat sadar diri bahwa kita adalah masyarakat. Ayo sama-sama itu ikutin aturan-aturan yang telah ditetapkan. Insya Allah kita akan sejalan bersama-sama, akan membangun negeri kita dijaga oleh Allah. Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dah udah jam 11 lewat Po, sudah lapar banget belum makan ini ya. Kalau ada siapin ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya. Ingetin, ngasih tahu doa, takut kelupaan. Dah ini ya, dah belum makan lagi nih loh Bapak. Ya kapan-kapan ya, kalau masih penasaran ngundang lagi ya. Kalau udah kapok jangan diundang lagi udah. Gua kapok ngundang Ustaz Tila, jangan jadi undang. Emang Po doang yang undang saya. Begitu aja dah. Ya doain ya dah. Doain saya karena memang lelah banget. Besok pagi saya harus sudah di bandara jam 7. Pesawat udah take off dari Jakarta Cengkareng menuju ke Malaysia. 2 hari di Malaysia, acara walimatul khitan, nyunatin Upin Ipin. Dah itu aja. Serius banget nenek. Bocah tawanya, menggu maling motor. Dah, ini aja dah. Maafin guru ya, Kiai, Ustadz, para orang tua, mohon maaf nih, ini aja barangkali ya, bukan ngajakin bercanda, emang begini cara penyampaian saya ceramahnya ya. Kalau gak gedeg, ya bilang aja gedeg, nggak ngapa-ngapa. Iya, jangan salahin saya, salahin yang undang saya panitia. Ngapa berani-beraninya ngundang Ustadz PA begini? Lah,
Saya mau dikatain PA nggak apa-apa, saya girang. Penting tawa semua tuh, empok pada tawa. Berarti kan kalau tawa semua pada PA, sama-sama PA. Nawain orang PA berarti sama-sama PA. Dah, dari saya mohon maaf banyak kurang banyak salah. Kita ketemu lagi kita di lain waktu dan kesempatan. Maksud hati memeluk gunung, apa dari gunungnya meletus. Kalau udah sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Jangan lupa panitia, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada. Ya insyaallah kita ketemu lagi. Pokoknya everybody kulluhum I love you full semuanya. Ibu mohon maaf, bapak mohon maaf semuanya, panitia siapin aja. Saya udah bawa supir ono ya, supir mobil sama dia kuncinya, tinggal pencet remote-nya aja ya. Buka taruh di bagasi belakang ya kalau ada ya. Dari saya mohon maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.